Ketika saya di Dalwa, lagi mondok nih di Darul Lughah wa Dakwah, ada di tahun 1993, ketika usia saya 14 tahun, karena saya kelahiran 1979. Habib Umar bin Hafiz datang untuk pertama kalinya ke Indonesia, dan itu beliau belum punya pondok pesantren. Habib Umar kala itu belum punya pesantren, belum punya Darul Mustafa, Darul Zahra dan lain sebagainya, belum punya. Beliau masih ustaz dan umurnya itu masih sekitaran 30-an tahun, teman-teman. Masih sangat muda sekali. Saya nggak tahu, mungkin bahkan belum 30 tahun ya waktu itu Habib Umar. Beliau datang ke Darul Lughah wa Dakwah, mengisi di kajiannya, dibawa oleh Ustaz Hasan Baharun, diterjemahkan oleh Ustaz Hasan Baharun sendiri, karena memang ya belum seperti sekarang Habib Umar gitu. Jadi memang belum punya majelis, belum ada orang kenal gitu. Nah, dan itu pun juga tanpa ada perencanaan. Jadi orang juga memang karena memang belum kenal siapa-siapa, maksudnya Habib Umar belum dikenal oleh orang juga, datang ke Ustaz Hasan Baharun, isi ke tempatnya yang laki-laki, kemudian sudah itu dibawa oleh Ustaz Hasan Baharun ke pondok putri itu. Kami jadi nggak punya persiapan apa-apa, tiba-tiba ada lonceng, bel dibunyikan gitu kan. Kemudian semua santriwati diharapkan untuk masuk ke masjid, masuk ke musola, karena Ustaz Hasan Baharun akan datang bersama dengan tamu dari luar negeri. Itu aja bahasanya. Maka kami pun juga ada yang ngeluh gitu kan, karena aduh baru mau tidur nih di siang-siang kan, ada yang lagi nyuci, ada yang segala macam gitu. Mereka semua tinggalkan pekerjaan mereka untuk kami duduk di majelis tersebut, nungguin nih, nungguin. Jadi saya tulis aja tuh di buku saya tuh, katanya mau datang orang, tamunya Habib Umar gitu, namanya tamunya Ustaz Hasan Baharun, namanya Umar bin Hafiz. Saya tulis tuh di atas, Al-Ustaz Umar bin Hafiz, Hadramaut, Yaman. Gak lama Ustaz Hasan Baharun masuk sama Habib Umar ini, masih muda gitu kan, masih sangat kurus juga Habib Umar waktu itu. Teman-teman saya, mereka itu zaman itu bahkan ya nggak pakai inian, nggak pakai tirai gitu, ketemu langsung aja, cuman semua santrinya diwajibkan untuk pakai cadar. Jadi kitanya yang pakai cadar, Habib Umarnya datang gitu aja di depan kita gitu. Dan itu beliau belum ada yang paham juga gitu, dan kita juga memang tidak pernah menyangka ya bahwa beliau akan sebesar sekarang gitu, menjadi dai internasional gitu kan, orang yang sangat berpengaruh dalam Islam di masa sekarang gitu. Saya pun terkesima ketika mendengarkan Habib Umar bin Hafid untuk kali pertama kalinya. Saya sampai sekarang bahkan ingat apa yang disampaikan sama Habib Umar. Ini memang hati itu ya, hati itu. Mata bisa lupa siapa yang dia lihat, tapi hati tidak pernah lupa siapa yang dia cinta. Saya ketika pertama kali melihat Habib Umar bin Hafid, saya terkesima sama beliau, dan sampai sekarang saya nggak lupa apa yang beliau sampaikan kala itu. Beliau bilang yang terpenting dalam hidup tuh punya hubungan sama Allah. Hubungan sama Allah itu seperti listrik untuk semua jenis ibadah-ibadah kita. Sholatmu tanpa terhubung hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti setrikaan gak dicolokin listrik, atau setrikaan dicolokin listrik tapi gak ada setrumnya, gak ada aliran listriknya, percuma. Mau kamu setrika bolak-balik sampai 2 jam sekalipun, bajumu gak akan licin. Sama halnya dengan sholat, ketika gak punya hubungan sama Allah, ia pun juga gak banyak manfaatnya. Semua jenis ibadah, baca Quran, baca zikir, tapi hati lalai dari Allah, gak punya sambungan sama Allah, gak ingat sama Allah SWT, gak paham siapa Allah, gak ada artinya. Yang pertama kali orang harus pelajari adalah bagaimana memiliki hubungan dengan Allah SWT. Itu yang pertama kali beliau sampaikan, dan itu membuat saya terpesona.
Saya mendengar itu dan saya tercengang. Saya kemudian berdoa dalam hati saya, ya Allah, saya ingin menjadi muridnya. Beliau gak punya pesantren, gak punya apa. Itu yang saya jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan. Kita itu kalau apa-apa, doa-doa aja, gak usah pusing-pusing mikirin cara. Kamu mau haji, doa aja, gak usah pusing-pusing mikirin caranya. Ya Allah, berangkatkan saya pergi haji. Tapi gimana ya, bayar kontrakan rumah aja pusing, beli kuota telepon aja kadang-kadang gak punya duit, mau ganti HP yang bagusan aja gak ada dananya gitu. Gimana ceritanya nih saya mau bisa berangkat pergi haji? Nah, kamu kalau doa tuh kebanyakan mikirin cara, sementara Allah itu tidak mengijabah doa dari hati yang ragu-ragu padanya. Jadi yang saya pikir, saya doa-doa aja gitu, hati saya berdoa, semoga saya menjadi muridnya. Sehingga sekalian saya muliakan, teman-teman saya ketika habis selesai Habib Umar bicara gitu, Habib Umar pulang gitu kan, semuanya berkata, ayo udah kawin apa belum ya, udah kawin apa belum, kalau udah kawin berapa ya istrinya ya, kali-kali masih ada kesempatan gitu jadi istri kedua, ketiga, keempat. Kayak semua orang tuh bicaranya tentang bagaimana menjadi, ih cakep banget ya, tuh orang kelihatannya hatinya baik banget ya, ya ampun saya pengen tuh jadi istrinya tuh, mau tuh saya. Jadi yang dipikirin teman-teman tuh kayak begitu gitu. Serius sekalian saya muliakan, ya adek-adek nih yang kalau ngelihat ada ustad cakepan dikit, hati-hati. Saya ketika memandang beliau, yang saya pikirkan adalah saya ingin menjadi, tanpa saya tahu beliau siapa gitu kan. Sampai bahkan ketika saya berangkat ke Hadramut sekalipun, ke Tarim bersama dengan abang saya nggak ingat bahwa yang dituju oleh abang saya adalah Habib Umar bin Hafid yang waktu itu datang ke Dalwa. Nggak tahu, sampai udah lama di sana baru ingat gitu. Dan ketika saya ingat itu, saya sudah menjadi muridnya. Insya Allah. Ya doa-doa aja, doa-doa aja.